tentara Mongol yang tahun 1227 dipimpin oleh Genghis Khan itu bisa dengan cepat menaklukkan Asia, Eropa, sampai ke beberapa tempat di Afrika itu karena tentaranya itu makannya cuma satu kali. Fir'aun itu banyak yang memerintah Mesir selama 3000 tahun lamanya. Mereka kuat-kuat, langsing. Mereka juga makan satu kali sehari pada waktu matahari terbenam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas inspirasi Al-Quran tentang surat yang populer, ialah surat Al-Baqarah 183. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Pertanyaannya adalah dalam kata-kata kutiba. Dalam kitab tafsir, kutiba ditafsirkan sebagai furido. Kutiba itu sebetulnya arti awalnya adalah telah dituliskan, telah dikitabkan, telah ditulis dalam kitab, tetapi dimaknai sebagai telah diwajibkan. Itu yang sering kita dengar. Pertanyaan kritis adalah dituliskan di mana? Karena pada saat ayat ini turun di Madinah, belum ada Quran berbentuk tulisan. Semuanya dihafal. Sehingga para ahli tafsir mengartikannya tadi, furido. Jadi telah diwajibkan, fardu itu adalah wajib, telah diwajibkan sejak di Lauh Mahfuz tentang perintah saum. Tapi inspirasi ilmiahnya adalah ternyata tahun 2016 Profesor Yoshinori Ozumi dari Jepang itu mendapat hadiah Nobel karena penelitiannya tentang sel-sel tubuh yang memakan sesama sel tubuh lagi yang rusak, yang merupakan sumber-sumber penyakit. Jadi namanya adalah autofagi. Tubuh memakan dirinya sendiri, autofagi. Hasil daripada laparnya tubuh manusia menyebabkan dia tidak lagi memakan tabungan lemak, tabungan energi yang lain, tetapi dia memakan yang ada, yang justru sesuatu yang membuat penyakit. Jadi puasa itu menyehatkan. Itu temuan dari penelitian tentang berpuasa sampai 18 jam, 17 jam, seperti yang kita laksanakan sekarang ini, yang baru ditulis dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Tapi kalau makna dari dituliskan, ditancapkan di tubuh manusia sejak Adam, Nabi Adam, maka itu sesuai dengan temuan ilmiah itu. Jadi menahan lapar itu menyehatkan karena tubuh memakan sisa-sisa, memakan sel-sel rusak, sel-sel aus yang sebelumnya menyebabkan penyakit. Jadi apapun agamanya, kalau melaksanakan prinsip autofagi ini, dia akan lebih sehat
lebih fresh, lebih imun kekebalannya. Itu sudah tertulis di tubuh setiap manusia. Jadi makna dari kutiba bukan cuma ditulis di buku, di kitab, tapi ditulis di tubuh manusia. Kemudian ada lagi temuan-temuan yang memperkuat itu. Tentara Mongol yang tahun 1227 dipimpin oleh Genghis Khan itu bisa dengan cepat menaklukkan Asia, Eropa, sampai ke beberapa tempat di Afrika itu karena tentaranya itu makannya cuma satu kali. Dia tidak mementingkan makan, sedangkan tentara musuhnya harus membawa dapur umum, kalau di tentara Mongol pasukan itu tidak, dia naik kuda, tentara berkuda dari padang rumput Mongolia Utara menjelajah kemana-mana dengan ringan, tubuhnya juga ringan, dan tidak penting buat mereka makan itu, cukup sekali sehari. Kalau haus, ini yang agak miris, dia mengiris saja leher kudanya dan meminum darah kuda itu. Jadi itu ada khasiatnya lagi. Jadi dia cuma makan sekedarnya, kemudian bergerak lagi. Sedangkan musuh lambat sekali karena tertahan oleh kebiasaan makan yang lezat-lezat. Itu temuan penelitian tentang tentara Mongol. Yang ketiganya adalah temuan tentang Fir'aun. Fir'aun itu ditulis 61 kali di dalam Al-Quran, banyak sekali tentang Fir'aun. Kita tahunya yang jelek-jelek semuanya. Tapi temuannya adalah Fir'aun itu banyak, yang memerintah Mesir selama 3000 tahun lamanya. Mereka kuat-kuat, langsing. Mereka juga makan 1 kali sehari pada waktu matahari terbenam. Seharian mereka tidak makan. Jadi hasilnya adalah diteliti oleh Princeton Metabolic Laboratorium tahun 2024 bahwa makan 1 kali sehari seperti yang dilaksanakan oleh raja-raja Mesir kuno, Fir'aun itu, menyebabkan mereka lebih fokus di dalam memerintah. Mereka bukan ingin langsing, tetapi otaknya lebih fokus, cerdas. Berpikirnya lebih jernih karena darah tidak repot untuk mencerna makanan di perut. Kalau makin sering makan, itu darah terus dikerahkan untuk proses pencernaan. Ketika perut kosong, lapar, darah itu bisa lebih memprioritaskan pergi ke otak. Jadi ini temuan dari Princeton Metabolic Laboratorium yang mengusulkan kenapa kita tidak kembali ke mengikuti tradisi raja-raja Fir'aun, sehingga orang-orang dan pimpinan-pimpinan negara lebih jernih berpikirnya, tidak didikte oleh perut dengan seringkali makan setiap hari. Itu insulin akan turun, keton itu meningkat, dan inflamatori itu turun. Itu semuanya penyebab-penyebab penyakit yang bisa penyakit orang barat yang bisa dihilangkan kalau makan kembali 1 kali sehari. Wallahu a'lam.